Bismillahirrahmanirrahim. Bang Kaban sebagai tokoh nasional negeri ini, tentu Bang Kaban banyak melihat sisi-sisi positif tentang debat kandidat calon presiden Republik Indonesia. Di sana ada Anies, ada calon presiden nomor 2 Ganjar Pranowo, ada calon presiden nomor 3 Prabowo Subianto. Sebagai seorang tokoh nasional, bagaimana Bang Kaban melihat debat capres yang sudah berlalu itu, Bang? Belum lama ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, debat capres itu kan satu show, ya, satu pertunjukan dari KPU, ya. Dari KPU sebagai penyelenggara pemilu yang ingin menampilkan calon-calon presiden secara terbuka, ya, secara terbuka. Mereka menyampaikan gagasan, ya, menyampaikan gagasan-gagasan tentang apa yang akan mereka buat atau apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi dreaming mereka, ya, selama 1800 hari, ya, karena 5 tahun itu kan kira-kira 1800 hari. Di dalam tempo 1800 hari, kandidat-kandidat presiden ini menyampaikan pokok-pokok pikirannya, ya, sesuai dengan tuntunan konstitusi, ya, tuntunan konstitusi Republik Indonesia, dalam hal ini dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi ketika kandidat ini sudah menyampaikan gagasan-gagasannya, baik dari Anies Baswedan, baik dari Prabowo Subianto maupun Ganjar Mahfud, ya. Nah, jadi kita harus melihat ini konteksnya adalah demokrasi. Ya, jadi dalam alam demokrasi ini orang diberikan kesempatan menyampaikan gagasannya secara terbuka, dan kemudian setiap kandidat bisa mendebat, ya, bisa mendebat, membantah, mengcounter, atau menunjukkan ide-ide siapa yang paling unggul secara substantif di dalam mengatasi masalah-masalah Republik Indonesia hari ini dan ke depan selama 1800 hari. Jadi kita melihat bahwa perdebatan ini adalah merupakan satu forum pertunjukan untuk melihat siapa kandidat-kandidat presiden yang memang mereka memiliki ide-ide cerdas untuk mengatasi persoalan-persoalan dan juga dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Dalam konteks ketiga calon presiden ini, apa yang menurut Bang Kaban sisi emosional, penguasaan panggung dan kapasitas mereka? Bagaimana Bang Kaban melihat ketiga calon presiden ini? Ya, begini, kalau saya melihatnya kan gini, bahwa ada satu dinamika, ya, ada satu dinamika berpikir di antara semua kandidat-kandidat, di mana semua kandidat itu saling mengcounter atau saling menunjukkan gagasan-gagasannya. Nah, tentu dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Anies, ya, bagaimana Anies yang begitu runtut cara berpikirnya dengan mengungkapkan data-data, pengalaman-pengalamannya, serta apa yang sudah dia lakukan. Sekaligus juga dia melakukan semacam counter langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh kandidat presiden yang lainnya seperti Prabowo Subianto. Nah, begitu juga misalnya dengan Ganjar dan sebagainya. Jadi ini satu dinamika
ya kita lihat bahwa Anies itu dengan runtut, ya, dengan data-data yang dia sampaikan, ya, dengan bahasa-bahasa yang dia lontarkan, mencoba untuk meyakinkan, ya, meyakinkan publik. Begitu juga dengan Prabowo Subianto dan Ganjar. Nah, tapi kalau dilihat dari ketiganya, dari beberapa aspek-aspek penilaian, ya tentu kita subjektif, ya saya juga mengatakan subjektifnya, ya karena saya melihat bahwa Anies itu begitu runtut dalam menyampaikan secara substansi, dan kemudian juga dia bagaimana menunjukkan fakta-fakta yang ada yang dilakukan oleh pemerintah yang ada sekarang. Ya saya melihat bahwa apa yang dilakukan Anies itu lebih mengena, lebih kena gitu secara substantif, secara substansi, sehingga orang melihat bahwa ternyata Anies itu lebih tough gitu, lebih bisa memberikan harapan, ya, lebih bisa memberikan harapan pada rakyat Indonesia bahwa kita memang artinya Anies memang betul-betul bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang dia yakini konsep-konsepnya gitu. Menurut Bang Kaban, ketiga calon presiden, mana yang paling menguasai permasalahan? Ya, sebenarnya kalau dilihat, ya masing-masing sih menguasai masalah, ya. Jadi Prabowo menguasai masalah sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang berpikirnya, Ganjar juga seperti itu, Anies juga dengan segala pengalamannya. Tapi tadi saya mengatakan bahwa Anies itu lebih runtut, ya, lebih data-data dan fakta-fakta, dan kemudian mengkomunikasikannya itu jauh lebih mudah dipahami, dimengerti, gitu. Nah, dan kemudian kalau Prabowo dan Ganjar Mahfud itu kan orang yang ada di dalam, katakan di dalam sistem, ya, di dalam sistem yang ada sekarang. Oh, apa yang terjadi sekarang itu mereka itu ada di dalamnya, gitu. Jadi dengan berdasarkan kepada situasi, ya, situasi waktu, maka sudah tentu Anies ini lebih bisa memberikan harapan, saya katakan dia, ya, dengan pengalaman-pengalaman dia ketika dia sebagai gubernur DKI misalnya, itu. Pengamatan Bang Kaban terhadap publik melihat dari realitas ketiga calon presiden di panggung debat, bagaimana Bang Kaban? Publik melihatnya. Saya kalau lihat kan saya baca media sosial, ya. Nah, tentu media sosial itu kan sudah ada pro kontra, sudah ada pendukung-pendukungnya, gitu kan. Nah, sudah ada polling, sudah ada survei-survei. Nah, tapi saya melihat bahwa dari semua polling survei yang ada tentang perdebatan pertama kandidat calon-calon presiden, antar calon-calon presiden, ya saya melihat bahwa Anies itu lebih menguasai panggung. Anies lebih bisa, gitu ya, lebih bisa dia meyakinkan, ya. Jadi dia menguasai panggung, dia lebih bisa meyakinkan, simpatik, ya kan. Kemudian intelektual kecerdasannya itu sangat menonjol, gitu. Jadi saya melihat bahwa untuk perdebatan itu secara subjektif saya katakan tadi Anies lebih menguasai, gitu. Harapan Dr. Haji MS Kaban, SE, MSI. Ya, jadi gini, semua proses ini kan nanti diuji, ya, diuji pada waktu pencoblosan di bulan Februari 2024 yang akan datang. Jadi bahwa ini adalah merupakan panggung show, ya, kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana pikiran-pikiran dari kandidat-kandidat presiden yang ada. Nah, jadi kalau misalnya penyelenggaraan itu betul-betul fair, penyelenggaraan itu betul-betul diselenggarakan, tidak ada nuansa-nuansa yang sifatnya manipulatif, ya, nuansa-nuansa yang memaksakan harus ada yang menang, harus ada
harus si A yang menang, saya kira itu berbahaya. Ya, itu berbahaya. Jadi saya melihat bahwa 3 calon presiden ini sudah menunjukkan gagasan-gagasannya, rakyat tinggal menentukan siapa yang paling dia pilih untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, sudah tentu kalau saya mengatakan saya memilih Anies dan mendukung Anies gitu.